kita akan mengikuti ibadah syukur mengawali tahun ajaran 2020-2021 dengan tema Do More and Be the Best. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah syukur ini. Selamat berbakti. Mari kita memuji nama Tuhan, lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Anak-anak, mari kita awali ibadah syukur pembukaan tahun ajaran baru ini dengan doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami bersama-sama anak-anak SD Kristen Petra 12 mengadakan ibadah syukur pembukaan tahun ajaran baru. Kiranya penyertaan Tuhan mengiringi jalannya ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk para petugas yang terlibat di dalam pelayanan ibadah syukur ini. Kiranya Tuhan menyertai satu persatu, sehingga melalui pelayanan mereka, ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Demikian Tuhan, seru doa kami ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji namanya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Tiada
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom anak-anak, apa kabar? Hari ini Kak Dani sangat bersyukur bisa ketemu dengan anak-anak SD Petra 12. Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari, Kak Dani ajak untuk kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang telah memimpin sepanjang kehidupan kami, bahkan saat ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami secara online, kami bersekutu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dan pimpin kami agar kami makin mengerti bagaimana kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tema kita pada pagi hari ini temanya adalah Do More and the Best. Yang terambil dari pembacaan kita di surat Roma pasal 12 ayat 12. Surat Roma pasal 12 ayat 12. Kita bacakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, anak-anak sekalian, kita hari ini sedang sepertinya belajarnya selalu di rumah, dan kelihatannya gimana di rumah selama ini? Enak nggak? Oh, beberapa ada yang enak ya. Merasa, wah enak Kak Dani di rumah. Kenapa? Karena kalau ke sekolah nggak buru-buru, langsung bangun pagi, mandi, langsung di depan laptop. Nggak kena macet, nggak kena apapun. Wah, kayaknya enak banget. Tetapi ada yang merasa, nggak enak loh Kak Dani. Nggak enak di sekolah, nggak enak di rumah terus sekolahnya. Kenapa? Karena ya di rumah aja, nggak ketemu teman-teman, nggak lari-lari, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lihat sekolahku yang luar biasa gedenya itu lantainya, aku harus lari-lari naik tangga, jalannya sampai capek-capek, nggak bisa kemana-mana Kak Dani. Iya ya, kita nggak bisa kemana-mana nih, ke mall nggak bisa, ke pasar nggak bisa, ke gereja apalagi nggak bisa, ya apalagi ke sekolah juga nggak bisa nih. Aduh, kayak dulu pada waktu sekolah pengennya liburan. Sekarang sudah mau sekolah, kayaknya harus liburan terus di rumah ya. Tetapi anak-anak, meskipun begitu, saat ini kita masuk di tahun ajaran yang baru, 2020-2021. Tetapi di sini Tuhan menginginkan kita semua tidak lagi bersantai-santai. Tidak lagi tidur-tiduran, ngerjain sambil tidur-tiduran, sambil makan-makan, enggak. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu untuk satu pekerjaan baik loh. Untuk satu pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya. Termasuk saat-saat ini. Saat-saat tahun ajaran baru menyongsong new normal, Tuhan sudah merancangkan satu pekerjaan yang baik. Dan kita pun harus beradaptasi di sana.
Kita harus beradaptasi makin hari makin paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan inilah realitanya. Dan inilah faktanya. Di mana kita semua belajar dari rumah. Maka dari itu anak-anak lakukanlah yang terbaik. Dan yang paling baik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk Kadani. Bukan untuk para guru. Bukan. Tetapi untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan di dalam masa-masa seperti ini? Bagaimana caranya untuk do more, melakukan yang lebih baik bagi Tuhan? Gimana ya caranya? Oke, yang pertama, ya, yang pertama sama-sama katakan bersukacita dalam pengharapan. Apa? Bersukacita dalam pengharapan. Nah, anak-anak sekalian pernah nggak dijanjikan oleh papa mama? Nanti liburan kita pergi ya, gitu kan. Pergi kemana coba? Oh, ada yang bilang pergi ke taman safari ya. Wah, asik dong, gitu kan ya. Atau aku pergi kemana? Oh, pergi ke luar negeri. Kemana? Ke Bali. Bali bukan luar negeri ya. Ke luar negeri Singapura. Tapi ada yang juga diajak ke Bali. Nah, banyak kita dijanjikan oleh papa mama, baik itu, nanti ya dijanjiin sepatu baru, celana baru, tas baru. Wah, luar biasa. Tetapi ketika janji yang dijanjikan oleh papa mama itu lama sekali kita dapatkan, apa yang kita rasakan? Senang? Enggak dong. Aduh, kok lama ya? Kesel nggak sih? Kesel. Jengkel nggak? Jengkel. Kenapa sih kok lama-lama nggak diajak jalan-jalan? Padahal kan sudah janji mau ajak jalan-jalan. Nah, anak-anak, memang sih, apalagi dalam masa-masa pandemik ini, kita nggak boleh marah-marah. Gitu kan? Kenapa? Karena kita nggak bisa kemana-mana. Maka dari itu bersukacita dalam pengharapan. Kenapa? Paulus juga katakan itu kepada jemaat yang ada di kota Roma pada saat itu. Di mana mereka pada waktu itu juga harus memiliki sukacita di dalam pengharapan. Nah, kenapa bersukacita? Dijanjikan aja kapan datangnya nggak tahu. Kok nunggu terus kok terus harus bersukacita? Kan jadi H2C. Tahu H2C itu apa? H2C, harap-harap cemas. Jangan jadi H2C, nggak enak loh rasanya. Aduh, gimana sih nantinya lo lama banget gitu ya. Tetapi yang Pak Rasul Paulus maksudkan di sini adalah pengharapan di sini adalah bukan pengharapan manusia, tetapi janji dari pengharapan di dalam Tuhan, gitu kan? Janji yang Paulus maksudkan adalah janji Tuhan yang memberikan harapan pasti, bukan harapan palsu. Maka dari itu semua janji bisa kita katakan, dasar kamu PHP, gitu nih. Oh, pemberi harapan palsu. Tetapi janji Tuhan kepada kita semua adalah pasti. Jadi Tuhan itu adalah PHP. Tapi singkatannya adalah pemberi harapan pasti. Kalau yang lainnya bisa palsu. Tetapi di dalam Tuhan adalah harapan yang pasti. Kenapa? Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah pengharapan yang kekal. Dan Tuhan itu menjanjikannya kepada kita yang tetap menyertai kita. Maka dari itu, anak-anak sekalian, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti. Bukan sia-sia, bukan palsu, bukan abal-abal, bukan, tetapi pasti. Nah, saat ini Kak Dani ajak anak-anak untuk ambil sebuah kertas kecil aja ya, kertas kecil sama pulpen atau pensil. Tulis tuh di dalam kertas itu, aku berharap titik-titik-titik. Nah, aku berharap titik-titiknya itu diisi dengan pengharapan pribadi. Aku berharap kayak Kak Dani ya, aku berharap suatu saat bisa jalan-jalan ke Singapura. Wah, kapan ya nggak tahu. Ya berharap saja, ditulis saja. Ditulis dulu. Yuk, tulis dulu. Sudah? Oke, good. Nah, berharap kepada Tuhan itu di masa-masa seperti ini memang kayaknya capek. Aduh, berharap iya sih sudah ditulis, tapi kapan ya? Kapan ya? Dan masa-masa seperti ini kita malah lebih susah, lebih sesak, lebih nggak bisa kemana-mana. Nah, yang kedua, Rasul Paulus memberikan kepada kita cara bagaimana untuk bisa tetap melakukan yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus, yaitu yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Nah, anak-anak sabar dalam kesesakan. Nah, anak-anak sekalian, Kak Dani mau tanya lagi. Siapa di sini anak-anak yang sukanya itu duduk berdesak-desakan? Tahu ya, duduk berdesak-desakan. Aslinya bangku panjang itu isinya 5, diisi 7 gitu. Jadi sempit-sempitan. Aduh, sempit-sempitan sama teman nih. Sempit banget gitu. Tapi Paulus di situ berkata kepada jemaat yang di Roma sana pada waktu itu, saat itu mereka memang sedang banyak dimusuhi oleh orang-orang. Sudah banyak sedang banyak dimusuhi oleh yang tidak suka dengan mereka.
yaitu golongan-golongan yang orang-orang yang bukan Kristen yang pasti. Tetapi saat itu Paulus berkata apa? Sabar dalam kesesakan itu. Sabar. Artinya apa? Sabar meskipun sulit. Sabar saja meskipun capek, meskipun jenuh. Sabar meskipun sesak. Meskipun nggak ada jawaban. Sabar, tenang saja. Lah kok sabar sih? Rasul Paulus ini kan kesel kalau diajakin terus. Kenapa harus sabar? Kan kesel kalau internetnya ngadat, pengen belajar tapi nggak bisa, pengen marah tapi kita harus sabar. Kenapa sih? Nah, anak-anak sekalian, tahu nggak? Kesabaran itu ternyata adalah buah roh yang menandakan bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang tetap beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang menandakan bahwasanya buah roh itu adalah bukti bahwasanya Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dan kita pun harus sabar. Kenapa? Karena Tuhan juga sabar loh kepada kita. Tuhan juga sabar kepada Kak Dani. Dan Tuhan juga sabar kepada anak-anak. Gak apa-apa situasi seperti ini. Gak apa-apa, memang harus belajar di rumah. Dan memang anak-anak masih harus belajar di rumah selama 1 semester. Memang kayaknya bosen. Memang kayaknya gak enak. Tetapi Tuhan gak tinggalkan kita. Tuhan tetap memberikan anak-anak hikmat. Tuhan tetap memberikan kita semua agar tetap makin berhikmat, agar makin belajar, makin sungguh-sungguh belajar, lebih baik, lebih banyak, belajar lebih luas, meskipun hanya di rumah. Tetapi jangan lupa, ada yang ketiga. Bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik, yang paling baik bagi Tuhan. Bagaimana? Yang ketiga, yaitu apa? Teng ding deng. Yang ketiga adalah tekunlah berdoa. Bertekun dalam doa. Nah, satu hal ini yang berdoa nggak boleh kita tinggalkan. Nggak boleh kita, gampang, kecil, nanti aja, nggak boleh. Karena apa? Karena Rasul Paulus tekankan, ayo tekun berdoa. Artinya terus-menerus berdoa. Kenapa sih? Kok harus tekun berdoa? Anak-anak, kita itu ternyata nggak bisa lepas dulu dari doa. Ternyata kita tuh nggak bisa lepas dari berdoa. Tetapi bukan satu-satunya kegiatan kita itu dengan berdoa kemana-mana, lipat tangan, tutup mata, pergi sana-sini, lipat tangan, tutup mata. Nabrak loh ya, hati-hati loh. Nabrak nanti, jangan. Bukan itu maksudnya. Tuhan berkata agar kita rajin ya berdoa, bertekun ya berdoa kemana-mana. Bukan itu. Tetapi bertekun dalam doa itu seperti ini. Nah, anak-anak katanya mau jelasin. Ada satu ilustrasi singkat. Kata-kata singkat yaitu apa? Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Nah, tahu nggak artinya doa adalah nafas hidup orang Kristen? Nah, pernah nggak anak-anak coba tahan nafas? Ayo coba tahan nafas ya. 1, 2, 3. Aduh, nggak kuat ya. Bisa nggak lebih lama lagi? Bisa. Oh, bisa. Ada penelitian bahwa manusia itu bisa bertahan napas hanya cuman 8 menit saja. Oh, 8 menit saja loh. Anak-anak, manusia itu bisa bertahan napas. Tetapi setelah itu bisa tahan lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Setelah itu apa? Harus bernafas lagi. Nah, ketika doa dikatakan sebagai nafas hidup orang Kristen, berarti kehidupan doa kita itu tidak bisa terlepas dari hidup orang percaya itu kita. Dan setiap hari hidup kita selalu harus dimulai dengan berdoa. Tidak bisa tidak dengan doa. Kemana-mana tetap apa? Tetap berdoa. Bukan hanya lipat tangan tutup mata, tetapi tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan tolong saya mau belajar di rumah. Oke, Tuhan tolong saya internetnya supaya nggak ngadat. Tuhan tolong saya supaya selesai ini aku bisa ngerjain PR meskipun rumahku ramenya setengah mati ya. Gitu. Nah, bertekun dalam doa, dalam hati itu Paulus katakan apa? Berjaga-jaga, artinya terus-menerus, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan nggak jemu-jemu, nggak bosan-bosan. Kenapa? Karena di dalam doa kita bisa kuat. Di dalam doa anak-anak bisa berhikmat. Tapi bukan sekedar berdoa. Doa saja. Tuhan, aku bentar lagi mau belajar. Amin. Loh, bukan gitu. Tuhan, bentar lagi aku mau makan. Amin. Bukan begitu. Jadi doa bukan sekedar yang nggak sungguh-sungguh. Bukan itu. Jangan seperti itu. Melainkan apa? Doa lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh artinya apa? Doa kepada Tuhan.
Kita sedang berharap kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Agar apa? Agar kita dapat belajar sungguh-sungguh, melakukan aktivitas di rumah dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu guru kalian di sekolah itu, mereka juga turut mendoakan kalian loh. Sebelum Bapak Ibu guru mulai mengajar, mereka turut mendoakan agar anak-anak tetap setia, sungguh-sungguh, dan rajin belajar, memperhatikan dengan konsentrasi pada saat itu. Ya, nah anak-anak, masa belajar di rumah itu bukan masa liburan loh ya, yo, bukan. Tetapi masa belajar di rumah adalah masa kita tetap belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan lebih baik, lebih banyak kita belajar. Dengan apa? Yang pertama, dengan bersukacita. Bersukacita, kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Yang kedua, tetap bersabar, meskipun sesak, sulit, internet ngadet, semuanya aduh bikin bingung. Tetap bersabar. Dan yang jangan lupa, yang ketiga, tetap berdoa. Ya, suatu kali kita akan pergi ke sekolah kita ini, suatu kali kita akan menikmati bersama-sama dengan teman-teman. Aduh, kita ketemu lagi ya dalam sekolah, di sekolah lagi gitu kan ya. Suatu kali kita akan bertemu. Dan Tuhan akan tetap memelihara, memberi hikmat kepada kita semua. Agar anak-anak di tahun ajaran yang baru ini, bersama dengan Bapak Ibu Guru, boleh terpelihara di dalam anugerah, demi anugerah dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Guru, dan juga yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang memimpin kami dengan penuh anugerah, termasuk dalam masa-masa seperti ini. Mampukan kami untuk melakukan yang lebih baik dan paling baik untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh tetap bersukacita di dalam masa-masa seperti ini. Tetap bersabar di dalam kesesakan kami dan rajin dan tekun berdoa di dalam hari-hari ini. Berkati Bapak Ibu guru kami yang tengah mengajar kami di sekolah. Tuhan yang memimpin dan memberikan sukacita, dan juga berkati mama papa kami yang terus berusaha bekerja bagi kami semua. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhanlah yang memimpin. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, tetap semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tentu kita membutuhkan Tuhan untuk menyertai perjalanan kita di 1 tahun ajaran ini. Oleh sebab itu, mari undang Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikianlah ibadah syukur kita hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dan berbuah dalam hidup kita. Sampai bertemu dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati.